lagi. Hari ini kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemarin terakhir kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Ya benar, kita belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang perkalian dan pembagian. Nah pasti udah tahu kan perkalian itu gimana, pembagian gimana pas kalian SD dulu. Ya. Nah, pembukanya di sini bawah ini punya kubus. Ada berapa kubus? Ya benar, 3 kubus. Nah, ada berapa banyak sisi kubusnya? 1 kubus itu berapa sisinya anak-anak? 1 kubus ada 6 sisi. Ya, sisi depan, sisi atas, sisi samping sini, sisi samping sini, sisi belakang, dan sisi bawah. Berarti ada 6. Nah, bawah ini ada berapa banyak kubus di sini? Ada 3 kubus. 3 kubus berarti sisinya ada berapa? Ya kan? 1 kubusnya 6. Kalau 3 itu kan misalnya kubus 1, kubus 2, kubus 3. Ini 6. Berarti diapain? Buat ngitung kubus seluruhnya. Ditambah. Nah, sama dengan berapa? 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. Nah ini sama aja, bisa kita jadikan perkaliannya 3 dikali 6. 6-nya ada 3. Ya. Begitu caranya anak-anak. 3 dikali 6 berarti artinya 6-nya ada 3 dibalik. Nah kalau 6 kali 3 berarti 3-nya ada 6. 3. Nah ini 6 kali 3. Jadi dibacanya dari belakang. 6-nya ada 3 kali. Nah ini ya. Kita lanjut. Nah, kalau pakai garis bilangan seperti ini, sama kayak penjumlahan dan pengurangan. Tapi ini lebih, nah kayak gini ya nak. 6 kan? 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk yang kedua, lagi, 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, ya. Lagi, 6 lagi kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 3 kali 6-nya. Jadi kita pertama 6 ambil 6 itu sekali. 6 yang kedua 2 kali. 6 yang ketiga. Nah ini. Totalnya ada berapa titik-titiknya ini? 18. Ya. Totalnya ada 18. Masalah berikutnya yaitu ketika ada 4 orang peserta didik membuat permainan. Dia berkelompok ya. Berarti ini ada 4 orang. Buat ini gambar ya. Ini tangannya. Ini kaki. Tuh. Masing-masing mengangkat kedua tangan. Nah, udah mengangkat ya. Coba Anda hitung berapa banyak jumlah jari-jari keempat peserta didik tersebut. Nah, di sini dijelaskan banyak jari tiap peserta didik 10 buah. Jadi satu ini misal namanya Doni. Doni punya 10 jari. Ya, ini dia. Ini Adi, ini Rina. Berarti dia Adi Rina punya berapa? Sama kan? 10 kan pasti. Ini juga 10 jari. Ini juga 10 jari. Nah, berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Ya, ditambahkan hasilnya 40. Nah ini dapat dituliskan. Ini salah ya nak, tipe 4 dikali 10 sama dengan 40 buah. Karena 10-nya ada 4 ya. 10-nya ada 4. Makanya 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Tuh, 10-nya dapat kali. Gimana dalam garis bilangan? Ya udah dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh, ada
Ini yang pertama sampai ke 4 kali, berarti 10 kali dia sekali melangkah itu 10. Nah, total ini ada 40. Itu caranya. Next. Nah, ini berarti berapa? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Cek ganti warna dulu. Berarti berapa? 5-nya ada 3 kan? Berarti 3 dikali 5. 3 kali 5 itu 5-nya ada 3. Kalau ini iya benar, min 3-nya ada 3 ya, jadi nulisnya dari belakang aja. Benar nggak ya? Oh benar, 3 kali 5 hasilnya berapa? 15 ya. Min 3-nya ada 3. Cek yang ini dulu. Berarti setelah sekali ngelangkah dia 5. Nah, sekali ngelangkah loh, sekali ngelangkah gini 5, sekali ngelangkah 5, totalnya 15. Berarti hasilnya 15. Gimana sama yang negatif? Kalau negatif berarti ke belakang, ya kan? 3 dikali min 3, min 3-nya ada 3 kali. Nah, karena negatif dia ke kiri. Negatif kan? Sekali ngelangkah berapa? 3 kan? Min 3. 3 1 2 3 sebanyak 3. Ini min 3 ya. Berarti totalnya berapa? Oh, dapat min 9. Ini tadi 15. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, nah ini sifat-sifat komutatif. Tadi komutatif apa ya, masih ingat? Dibalik, ketika 3 kali 5 berarti sama dengan 5 kali 3 ya, berlaku dia komutatif. Dibalik 3 kali 4 berarti sama dengan 4 kali 3. Loh, dibalik 4 ini kan di belakang, ini jadi di depan, dan seterusnya. 3 kali min 1, min 1-nya di belakang, loh jadi di depan, sama dia hasilnya min 3, ini juga min 3. Nah, ini kuncinya. Pola perkalian dua bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan positif. Contoh, 3 dikali 2 sama dengan 6. 3-nya positif, 2-nya positif, hasilnya positif. Yang nomor 2, bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan negatif. Contoh, 3 dikali min 2 sama dengan negatif 6 ya, jadi awalnya dikali dulu, 3 kali 2 6. Oh, ini positif, ini negatif, berarti tandanya perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat negatif. Negatif 3 dikali 2 sama dengan 3 kali 2 6. Negatif positif, hasilnya negatif ya. Selanjutnya, nah ini tabel-tabelnya. 3 kali min 3 min 9, min 3 kali 3 komutatif ya nak ya, sama kayak tadi. Nah, negatif positif ketemu negatif. Lah ini sekarang kita lihat, 0 kali min 3 sama dengan 0, min 3 kali 0 sama dengan 0. Berarti apa kesimpulannya? Semua bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Nah, ini semua bilangan kalau dikalikan 1 hasilnya ya bilangan itu sendiri ya. Terus, nah, hasil perkalian dua bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif ini. Nah, lihat, bilangan positif dengan bilangan bulat negatif. Apa tadi hasilnya? Negatif. Bilangan bulat negatif ini dibalik sekarang dengan bilangan bulat positif, hasilnya negatif.
bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya positif. Jadi mau Boni kasih biar kamu gampang hafalinnya. Ketika tandanya sama, dia positif. Ketika tandanya beda, dia negatif. Contoh, 5 dikali 3 sama dengan berapa? Tandanya sama kan? 5 positif, 3 positif. Ya berarti dia positif. Tandanya sama. Tanda sama itu sama dengan positif. Tanda beda itu dia negatif. Sama kan? 5 kali 3, 15. Nih, min 5 dikali 3. Tandanya min 5, 5-nya negatif kan? 3-nya positif. Tandanya beda kan? Ya udah otomatis dia negatif pasti. 5 kali 3, 15. Tandanya sama, dikali min 3. Tandanya sama kan? 5-nya negatif, 3-nya negatif. Sama, tak sama apa? Positif. 5 kali 3. Nah, jadi meskipun dia negatif, tapi kawannya juga negatif, ya dia pasti positif hasilnya. Nih, min 2 dikali min 1. Min 2-nya negatif, 1-nya negatif. Sama kan, sama-sama negatif. Berarti hasilnya positif. 2 kali 1, 2. Hasilnya 2. Nah kan? 5 kali 3, 15. Min 5 kali min 3, 5-nya negatif, 3-nya negatif. Sama kan? Positif sama. 5-nya positif, 3-nya negatif. Hasilnya negatif. 5-nya negatif, 3-nya positif, berarti hasilnya negatif loh ya. Jadi ini diingat-ingat. Nah ini tabelnya. Kalau ada tabel kayak gini, caranya 4 dikali 4, 16. 4 dikali 3, 12. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 1, 4. 3 kali 4, 12. 3 kali 3, 9 ya. Jika semua bilangan bulat dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Nah ini yang pertama. 0. 0 hasilnya. 2 kali 0 ya 0. 100 kali 0 ya 0. Lalu dikalikan bilangan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. 100 dikali 1 ya 100. Min 2 kali 1, min 2 ya. Nah ini sifat yang tadi komutatif, berarti diapain? Misal 2 kali 3, komutatifnya berarti 3 kali 2 dibalik, 3-nya jadi di depan. Asiatif itu apanya? Nah ini contohnya 5 kali 7 kali 10. Kurungnya pertama di 7 sama 10, jadi di 7 sama 5. Nah hasilnya sama semuanya, jadi ini kurungnya ya nak, yang berubah. Misal 2 kali 5 kali 4, ini sama dengan 2 kali 5. Nah kurungnya dari belakang pindah ke depan. Nah ini asosiatif namanya. Sama nih kayak gini, min 2 yang dikurung ya kurungnya pindah. Masuk ke operasi pembagian bilangan bulat. Pembagian, ada yang masih ingat pembagian ya? Pembukanya nih, ada masalah di sini. Alan memiliki 30 buah kelereng. Terus kelerengnya dibagikan ke saudaranya ada 6, dibagiin ke 6 saudaranya. Banyaknya kelereng pada tiap orang itu sama. Lah berapa banyaknya orangnya itu yang dibagikan itu kelerengnya? Misal ini siapa? Alan ini. Alan pada 6 orang saudaranya. Nah
Ngebaca nih orang ya nak. Tuh, ceweknya 3, cowoknya 3. Saudaranya ada 6. Dia punya 30 buah. Nah, berapa? Dari tiap orang diambil 1 kelereng untuk dibagikan satu-satu dulu ya. Yang pertama, berapa banyak kelereng yang diambil oleh tiap orang? Berarti gimana caranya? Kalian punya 30, dibagikan ke 6 orang. Ya, kalimat matematikanya seperti ini. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Dari mana Bu 5? Oke, kita hitung. Nih, misal nih Adi, Tia, Rani, terus ini Asih, Jo, kok Asih cowok, kok Asih, nggak apa-apa ya, Sony. Nah, mau 30 ya, kita punya 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Adi, 1 buat Adi, 1 buat dia, 1 buat Rani, 1 buat Asih, 1 buat Jo, 1 buat Sony. Gitu terus kita kasih satu-satu. Balik ke sini, 1 lagi. Ini habis. Ini juga Adi, dia, Rani, Jo, Asih, Sony. Dapat 1 lagi. Ini juga. Ini juga. Tuh 5 dia dapatnya. Berarti per orang dia dapat 5. Kita lihat. Nah, kemudian dari tiap orang diambil 1 kelereng, maka banyak kelereng yang terkumpul berapa? Tiap orang diambil 1, punya Adi, punya diambil 1, dia 1, Rani 1, Asih 1, Jo 1, Sony 1. Berarti berapa yang kumpul ini? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Cara lain pembagian, Bu, kelamaan lek dicoret-coret. Ya wis, 30 dibagi 6 sama dengan berapa? Caranya 6 dikali berapa? Hasilnya 30. 6 dikali 5. 6 kali 5 30. 30 dibagi 6 5. Gitu caranya. Nah, nih, Pak Amin memiliki uang sebanyak 1 juta yang akan dibagikan kepada 5 anaknya. Masing-masing anak, jumlah uang sama. Berapa uang yang didapat oleh masing-masing anak Pak Amin? Mula-mula uangnya 1 juta. Dibagikan ke 5 anaknya. Dapat berapa anaknya itu? Bingung kan kalian gimana? Gimana Bu caranya? Bagi 5, kita pakai porokapit aja ya, bukan diajarin. Nah, ambil 2 suku di sini, 2 bilangan, 10 dibagi 5 berapa? 2 kali 5 10 kan, habis kan, habis dicoret, sisa berapa nolnya? Tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5, udah. Oh, berarti anaknya, masing-masing anak dapat 200.000. Coba lagi, 200.000 misal dibagi 4, 20 dibagi 4, 5 kali 4, 20 kan, habis kan 20 nya, tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nolnya ditulis. Nah, 50.000, gampang kan? Nah, nih kayak yang Bu Ani ngomong tadi, ketika P dibagi Q itu sama dengan R, maka P ini sama dengan R dikali Q. Ya kan? Misal 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti 6 itu sama dengan 3 dikali 2. Ini dibagi ya. Bagi. Nah, ini. Boleh kalian catat. Nah,
sekarang ini. Jumlah peserta didik ada 30 orang, kemudian dibagi 6 kelompok. Tentukan berapa banyak peserta didik dalam tiap kelompok tersebut. Ya udah, berarti 30 dibagi 6 sama dengan berapa? Caranya 6 dikali berapa yang hasilnya 30. 5. Wah, ini kasih tips. Bilangan dikalikan 5 itu belakangnya enggak 5, ya 0. Contoh ya, 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 5, 10. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20 ya, enggak 5 ya 0 belakangnya. Yang kedua, Pak Yasin memiliki persediaan beras sebanyak 18 kilo. Dalam satu hari, keluarga tersebut rata-rata menghabiskan beras sebanyak 2 kilo. Dan pada suatu hari, keluarga tersebut kedatangan orang yang membutuhkan beras. Pak Yasin memberinya sebanyak 2 kilo. Berapa banyak beras Pak Yasin yang tersisa setelah diberikan kepada orang tersebut? Dalam berapa hari sisa beras itu akan habis? Nah, Pak Yasin punya beras berapa? 18 kilo. Pertanyaan pertama, yang tersisa setelah diberikannya berapa kilo ke orang? Nah, ini kan memberinya sebanyak 2 kilo, berarti diapain? Berkurang kan? Dikurangi 8 dikurangi 2, 6 16 kilo. 16 kilo. Dalam berapa hari sisa beras itu akan habis? Nah, sisanya itu habis berapa? Kalau per harinya menghabiskan beras sebanyak 1 hari menghabiskan sebanyak 2 kilo, sisanya lah 16. Nah, 1 harinya 2 kilo, berarti 16 dibagi 2. 16 bagi 2 sama dengan berapa? 2 kali berapa? Hasilnya 16. 2 dikali 8, berarti 16 dibagi 2, 8 hari. Ya. Nah, ini tugasnya kalian, tolong dikerjakan. Latihan 1 dulu aja. Nah, ini ya, latihan 1 nomor 1 sampai 5. Nih. Nah, ini tugas di screenshot ya. Nih. Pelajaran hari ini yaitu bilangan bulat positif jika dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Jadi, pembagian sama seperti perkalian. Ketika tandanya sama, berarti hasilnya positif. Tandanya beda, berarti dia negatif. Bisa dipahami? Dan ketika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh 2 dibagi 1 sama dengan 2. Semoga kalian paham. Terima kasih anak-anak. Kerjakan tugasnya ya, jangan lupa. Semoga kalian gak lupa habis ini. Tetap dipelajari yang kemarin-kemarin karena ini adalah dasar dari kalian untuk melangkah ke materi selanjutnya. Kalau begitu, Bu Ani akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.